Halo pemirsa, apa kabar? Yasmin, apa kabar? Baik, Camar, apa kabar? Luar biasa. Ya, Yasmin, kemarin kita sudah melihat bagaimana misa akbar yang dilakukan di GBK bersama dengan Paus Fransiskus yang berkunjung ke Indonesia. Dan ini sudah hari keempat ataupun juga hari terakhir. Betul, ya dalam lawatan Paus Fransiskus di Indonesia ini merupakan hari terakhir. Ya. Dan rencananya pagi hari ini Paus Fransiskus akan bertolak ke negara selanjutnya yakni Papua Nugini, kemudian selanjutnya akan ke Timor Leste dan terakhir adalah Singapura. Oke, Yasmin, kita bisa melihat bagaimana sinergitas dan juga toleransi ya, makna yang betul-betul mendalam antara Indonesia dengan Paus Fransiskus, di mana kedatangannya ini membawa kedamaian tidak hanya untuk umat Katolik, namun juga untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Iya, kita memantau kemarin ya di sekitar gereja katedral, kemudian juga di Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta, tidak hanya umat Katolik saja yang hadir, namun juga banyak umat Muslim dan sejumlah umat lain yang turut serta ingin menyambut sekaligus bertemu langsung dengan Paus Fransiskus. Oke, saya pengen tanya nih, momen yang paling menarik untuk Yasmin kalau kita lihat kemarin dari 4 hari Paus berada di Indonesia, apa tuh? Pada saat berada di terowongan antara gereja katedral dan juga Istiqlal, begitu luar biasa rasa toleransi yang dijunjung begitu tinggi oleh khususnya bagi masyarakat dan juga tim dari Vatikan tentunya ya, membawa pesan perdamaian untuk kita semua. Iya, dan pada saat Paus Fransiskus ini berkunjung ke Masjid Istiqlal dan juga terowongan silaturahmi antara katedral dan juga Masjid Istiqlal, ini ada momen yang menarik Yasmin, di mana closingnya adalah Imam Besar Masjid Istiqlal ini mencium kepala Paus Fransiskus dan Paus Fransiskus ini mencium tangan dari Masjid dari Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, Bapak Nasaruddin Umar. Ya, dan memang video atau gambar tersebut dan video tersebut hingga saat ini masih viral di media sosial, menunjukkan banyak sekali juga yang memposting ulang dari sejumlah akun begitu ya. Tandanya benar-benar senang dan juga bangga akan toleransi yang digaungkan oleh para pemuka agama tersebut. Ya, dan kita harapkan bahwasanya pesan kedamaian ya, pesan kasih ini betul-betul bisa dijaga di bumi pertiwi ya, Yasmin ya. Betul dan sekali. pemirsa, Anda kembali di Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terbaru dan menarik untuk Anda bersama dengan saya Camar Haenda. Dan saya Yasmin Atania, pemirsa. Ya, pemirsa, kita akan ke informasi yang pertama. Ya, kita awali Sido Today dengan informasi seorang ibu dengan 3 anak nekat menerobos barisan pengamanan demi bersalaman langsung dengan Paus Fransiskus saat melintasi Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Ya, aksi nekat tersebut membuahkan hasil pemirsa karena mendapatkan 3 kalung rosario untuk ketiga buah hatinya. Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi langsung disambut teriakan histeris oleh masyarakat. Sebagian warga bahkan nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman langsung dengan pemimpin gereja Katolik dunia itu. Meski harus berdesakan sambil menggendong anak-anak, warga tetap berusaha mendekati Paus. Termasuk seorang ibu dengan 3 anak yang nekat menerobos pengamanan demi bersalaman dan meminta berkat dari Paus. Usaha kerasnya pun tak sia-sia. Paus Fransiskus memberikan 3 kalung rosario untuk buah hatinya. Sengaja, Bu? Iya, bawa anak-anak. Bawa anak-anak? Iya. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Iya. Pengalamannya apa nih, Bu? Ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Bersyukur banget. Momen ini terekam saat Paus Fransiskus berangkat ke Masjid Istiqlal untuk menghadiri acara deklarasi antar lintas agama. Setelah acara tersebut, Paus Fransiskus dijadwalkan memimpin misa akbar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kedatangan Paus Fransiskus ke Jakarta menjadi momen tersendiri bagi umat Katolik. Ya, pemirsa, seorang ibu histeris setelah mendapatkan 3 kalung rosario langsung dari Paus Fransiskus. Sementara pasangan suami istri asal Tangerang, Banten sangat bahagia setelah anak balitanya diberkati pimpinan umat Katolik dunia tersebut.
Kedatangan mobil yang membawa Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat disambut histeris. Sebagian warga nekat menerobos petugas pengamanan demi bisa bersalaman dengan pemimpin gereja Katolik dunia tersebut. Seorang ibu dengan membawa 3 anak yang menerobos barisan pengamanan dan berhasil mendapatkan 3 kalung rosario. Kegembiraan juga terpancar dari wajah pasangan Peter dan Novi asal Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Anaknya yang masih balita mendapat berkat dari Paus Fransiskus. Ketika anaknya dikasih berkat, seneng sih, aku aja bilang tentunya aja tuh sampai bergetar gitu. Karena emang seneng sih, emang tujuan kita tuh kayak dapat lah gitu. Paus Fransiskus melakukan perjalanan apostolik ke kawasan Asia Pasifik dan Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi. Selama di tanah air, Paus Fransiskus mempunyai beberapa agenda penting, diantaranya bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan melakukan misa kudus di Gelora Bung Karno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya dan tim liputan melaporkan. Pemirsa, Paus Fransiskus memimpin misa kudus di Stadion GBK Senayan, Jakarta. Sebelum memimpin misa, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut Paus Fransiskus setibanya di GBK. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut kehadiran Paus Fransiskus setibanya di Stadion Madia Gelora Bung Karno. Jokowi didampingi Mensesnek Pratikno, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Kapolri Jenderal Listio Sigit beserta jajaran. Jokowi menggunakan mobil SUV jenis mobil yang sama seperti digunakan Paus selama berkunjung ke Indonesia. Usai bertemu Jokowi, Paus Fransiskus pun menaiki mobil Maung MV3 menyapa umat Katolik di Stadion Madia, didampingi Kardinal Indonesia Ignatius Kardinal Suharyo. Kemudian Paus juga menyapa umat Katolik di Stadion Utama GBK, disambut sorakan Viva il Papa. Tak sedikit anak kecil yang mendapat berkat dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus kemudian memimpin langsung misa kudus di Stadion GBK Senayan, Jakarta, yang menjadi puncak kegiatan kunjungan apostoliknya di Indonesia. Acara yang dihadiri 80.000 umat Katolik dari berbagai paroki dan kelompok organisasi berlangsung hikmat dan penuh sukacita. Dalam misa kudus ini, Paus mengamanahkan kepada umat Katolik untuk tetap berkehidupan selaras dengan sabda Tuhan Yesus Kristus dan membangun masyarakat yang lebih adil, mengutamakan dialog perdamaian. Come pure il Presidente della Conferenza Episcopale e gli altri pastori della Chiesa in Indonesia, che insieme ai presbiteri e ai diaconi servono il popolo santo di Dio in questo grande paese. Grazie alle religiose, brave donne, grazie. Di akhir misa, Paus berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan masyarakat atas keramahan dan kehangatan selama Paus Fransiskus berkunjung. Misa kudus berlangsung selama 1,5 jam. Misa juga dimeriahkan dengan penampilan musisi ibu kota di akhir acara, seperti Leodra Ginting, Angel Peters, dan penampilan lagu medley daerah. Paus Fransiskus menghadiri dialog lintas agama di Masjid Istiqlal. Ya, iring-iringan Paus dari Kedutaan Besar Vatikan menuju Masjid Istiqlal disambut warga dan juga umat yang sudah menanti sejak pagi hari. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the... Pemirsa, diiringi musik marawis, Paus Fransiskus tiba dan juga disambut Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar kemudian mendampingi Paus Fransiskus untuk berdialog dengan sejumlah tokoh lintas agama. Bersama tokoh lintas agama, Paus Fransiskus dan juga Nasaruddin Umar membacakan deklarasi Istiqlal yang diakhiri dengan penandatanganan deklarasi bersama Istiqlal 2024. Selain itu, pemirsa, Paus Fransiskus juga melihat langsung terowongan persahabatan yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Jadi saya sangat bersuka cita karena menyambut yang mulia di Masjid Istiqlal ini. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di pagi yang cerah ini dalam rangka interreligious meeting yang dihadiri oleh Your Holiness Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Sebagai umat manusia dan umat beragama, kita semua pasti mendambakan kehidupan damai, tentram dan harmoni di tengah keberagaman masyarakat dunia dan dengan lingkungan alam yang seimbang. Akan tetapi,
pada kenyataannya, saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia ini masih banyak menderita karena konflik. Kita juga saat ini sedang menghadapi krisis lingkungan, perubahan iklim, pemanasan global, dan masalah lingkungan lainnya yang mengancam kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan dan dialog para tokoh agama seperti yang dilaksanakan hari ini sangatlah penting dan dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kemanusiaan dan ancaman-ancaman kerusakan lingkungan. Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal. Tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Pemirsa, ada ya momen yang menarik saat kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal Jakarta yang terjadi antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dengan Paus Fransiskus. Ya, Nasaruddin Umar ini terlihat mencium kening Paus Fransiskus. Sebaliknya, Paus Fransiskus mencium tangan Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut. Momen mengharukan antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar terjadi usai acara dialog bersama tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Nasaruddin Umar mengantar Paus Fransiskus ke halaman Masjid Istiqlal untuk melihat terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan gereja katedral yang berada di seberang jalan. Lantunan rebana Marawis turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi terowongan silaturahmi. Saat tiba di depan area terowongan silaturahmi, Paus Fransiskus memberikan sambutan hangat, dilanjutkan menandatangani sebuah plakat perdamaian. Selesai kunjungan ke terowongan silaturahmi, ada sesi foto dengan sejumlah tokoh sebelum Paus meninggalkan Masjid Istiqlal. Paus Fransiskus dan Nasaruddin Umar awalnya saling berjabat tangan. Namun Nasaruddin mencium kening Paus Fransiskus. Tidak hanya sekali, tetapi Nasaruddin 2 kali mencium kepala Paus. Paus pun membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar yang juga dilakukan sebanyak 2 kali. Setelah momen tersebut, Paus Fransiskus lantas berpamitan meninggalkan Masjid Istiqlal dengan melambaikan tangan ke arah warga untuk melanjutkan rangkaian acara selama berada di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Camat, peristiwa tersebut memang mendapat banyak sekali sorotan dari netizen di Indonesia karena ini dirasa sangat hangat, kental akan persahabatan dan juga toleransi yang digaungkan ya oleh para pemuka agama tersebut. Ya, ini Yasmin penting sekali karena sebelumnya Paus Fransiskus juga sempat mention atau sempat menyebutkan sangat kagum dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika di negara kita, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Artinya apa? Artinya sesuatu yang berbeda jangan dijadikan sebagai penghalang atau hal untuk memecah belah bangsa ya, tapi perbedaan itu sesuatu yang indah. Justru ketika kita berbeda, kita harus cari persamaan yang ada gitu Yasmin ya. Karena misalnya kalau di agama Muslim, di Islam dan juga Katolik tentunya dua-duanya sama menjunjung tinggi toleransi ya terhadap umat beragama begitu. Betul sekali, dan kita harapkan memang dengan nilai-nilai yang digaungkan oleh para tokoh agama dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari ya Camat ya. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan juga bernegara. Ya, kita akan lihat nanti ya apa saja momen yang akan dilakukan Paus Fransiskus menuju ke negara selanjutnya setelah Indonesia. Ada Papua Nugini, ada Timor Leste dan juga Singapura ya. Betul sekali. Ya, pemirsa, Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal dan melakukan pertemuan tokoh lintas agama yang membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama. Ya, dalam acara tersebut pemirsa tampak hadir tokoh nasional yang juga eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo beserta eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo yang juga menjadi tamu undangan. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dan Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo menghadiri acara dialog lintas agama yang digelar di tenda Aula Al-Fatah Masjid Istiqlal Jakarta yang diikuti pemimpin tertinggi Gereja Katolik Sedunia Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar serta turut dihadiri puluhan tokoh dari berbagai agama.
HT dan Liliana tampak menyapa para tokoh lintas agama lain dan duduk sebaris dengan Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid Alisa Wahid. Pada pertemuan tersebut juga dibacakan dan ditandatangani Deklarasi Istiqlal 2024 yang menyangkut persoalan kemanusiaan dan masalah lingkungan hidup. Deklarasi Istiqlal juga menekankan pentingnya kerukunan dan dialog antar agama. Tapi kami ingin merealisasikan dalam bentuk fakta dengan adanya terowongan, dengan adanya joint parking di sini ya, dan berbagai macam kegiatan bersama yang kita lakukan. Toleransi itu bukan hanya diseminarkan, toleransi itu bukan hanya diwacanakan, tapi toleransi itu dibuktikan. Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke Papua Nugini, Timur Leste, dan Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Paus Fransiskus mengaku kagum dengan anak Indonesia dengan segala keragamannya. Ya, di setiap kesempatan pemirsa, Paus pun menyapa dan juga memberkati anak-anak yang ditemuinya, termasuk saat tiba di gereja katedral. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus tiba di Gereja Katedral hari Rabu. Paus disambut oleh sejumlah anak-anak yang memainkan alat musik angklung dengan lagu-lagu daerah Indonesia. Paus yang saat itu masih duduk di kursi penumpang mobil langsung memanggil beberapa anak yang digendong orang tuanya masing-masing. Paus pun memberkati anak-anak itu dan berfoto bersama mereka. Selanjutnya Paus juga menyapa dan menghampiri anak-anak pemain angklung. Anak-anak itu pun meneriaki Viva il Papa, yang artinya adalah panjang umur bagi Paus. Kedatangan Paus Fransiskus ini dalam rangka melakukan audiensi dengan uskup-uskup, imam, suster, diakon, katekis, animator, dan seminaris. Saat menuju gedung Geraha Pemuda untuk bertemu dengan ratusan pelajar dari Scholas Ocuretes, Paus pun menjabat orang-orang yang menyambutnya, termasuk sejumlah anak-anak yang memegang bendera merah putih dan bendera Vatikan. Scholas Ocuretes merupakan organisasi amal, gerakan pendidikan yang didirikan Paus Fransiskus saat menjabat sebagai Uskup Agung di Buenos Aires, Argentina pada tahun 2013. Kehadiran Paus ini sekaligus meresmikan instalasi seni Hati Polyhedron yang berisi tentang mimpi dan cita-cita pelajar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Paus Fransiskus mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta dan kantor Wali Gereja Indonesia. Sejumlah momen kehangatan pun tercipta dalam kunjungan Paus. Sambil membuka jendela mobilnya, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus menyapa ratusan anak-anak dan warga di sepanjang jalan menuju Masjid Istiqlal, Jakarta. Kunjungan Paus Fransiskus ke Istiqlal untuk menghadiri pertemuan lintas agama. Setibanya di Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus disambut hangat Imam Besar Masjid Nasaruddin Umar, diiringi tabuhan marawis puluhan anak. Hadir juga sejumlah tokoh, diantaranya mantan Wapres Yusuf Kala, Khairy Shihab, Sri Mulyani, dan istri Gus Dur, Sinta Nuriyah. Paus Fransiskus pun diajak melihat terowongan silaturahmi penghubung Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Ketika bersalaman saat hendak berpisah, momen hangat pun tercipta. Nasaruddin Umar tampak mencium kening Paus Fransiskus, lalu Paus Fransiskus membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin. Usai berkunjung ke Istiqlal, Paus menuju kantor Wali Gereja Indonesia KWI untuk bertemu dengan penerima manfaat dari organisasi amal yang terhubung dengan KWI. Paus pun berkeliling menghampiri dan berdialog dengan sekelompok orang sakit, lansia, hingga penyandang disabilitas. Tanpa sungkan, Paus Fransiskus menjabat hingga memeluk hangat para peserta. Paus Fransiskus memuji para penyandang disabilitas ibarat bintang yang bersinar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Lebih semangat And the great census, God am with you. I know what you're experiencing. Kunjungan Paus Fransiskus pada bulan September ini menjadi kali ketiga seorang pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia sekaligus kepala negara Vatikan mengunjungi Indonesia. I was born to tell. 2 paus yang pernah mengunjungi Indonesia, di antaranya pertama Paus Paulus ke-6. Paus Paulus ke-6 adalah paus pertama yang pernah mengunjungi Indonesia pada 3 sampai 4 Desember tahun 1970 silam. Kedua, ada Paus Yohanes Paulus II. Paus Yohanes Paulus II lakukan kunjungannya di 9 Oktober tahun 1989. Ketika itu, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto saat Paus Paulus ke-6 dan Paus Yohanes Paulus II datang ke tanah air. Setelah hampir 35 tahun kunjungan terakhir Paus ke Indonesia, Paus Fransiskus jadi Paus ketiga yang dijadwalkan menyambangi tanah air pada 3 sampai 6 September 2024. Di tahun ini, Paus Fransiskus hanya hadir di Jakarta. Salah satu kegiatannya adalah ibadah akbar di Stadion Utama GBK dengan kapasitas 100.000 orang. Tim Liputan iNews melaporkan. We can celebrate